Salam. 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 Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh lagi berjumpa dalam ibadah malam, saudara, lewat live streaming. Ya, saudara, setiap jam 7 malam kita bisa berjumpa ya lewat udara. Saudara, ya biar kita boleh menikmati kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pujian tadi itu mencerminkan ya kehidupan kita hari-hari ini yang kita hadapi. Hidup yang penuh dengan tantangan. Ya. Bagaikan kita berjalan dalam lembah kelam. Tidak ada damai, ya, tidak ada ketenangan, saudara. Bahkan ujian tadi mengatakan tidak satu pun yang dapat menolong. Dan tidak seorang pun, ya, tidak satu pun yang dapat menghibur, dan tak seorang pun yang dapat menolong. Hanya Yesuslah jawaban atas hidup kita. Saudara tidak akan pernah kecewa ketika berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Maka pastikan selalu kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan ada kita yang jauh dari Tuhan. Pastikan semua kita dekat dengan Tuhan, saudara. Kita mendoakan supaya penyertaan Tuhan itu ya selalu bersama dengan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Lalu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebab itu bersama Dia, ya, bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku tenang, saudara. Ya, ini tentu menjadi doa dan harapan kita. Nah, Paskah itu membuat ya Tuhan selalu ada bersama dengan kita di tempat yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Sebab kita tahu ketika Yesus belum mati, Yesus tidak bisa berada di satu tempat dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda, ya, saudara. Tapi ketika saudara yang kekasih, Yesus mati dan Dia bangkit dari kematian, dan kuasa Roh Kudusnya itu tinggal dalam kita, maka penyertaan Tuhan itu terus menyertai kita lewat Roh-Nya. Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, dan Roh itu juga diam bersama-sama dengan kita. Roh kita dan Roh Allah itu akan bersama-sama bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti roh kita dengan roh Tuhan itu bersama-sama. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ini menjadi harapan bagi kita untuk kita bisa menang, ya, melewati segala tantangan. Walaupun hidup ini penuh dengan pergumulan, ya, penuh dengan perjuangan. Saya tahu hari-hari ini sangat sulit bagi kita semua, saudara, di dalam situasi sekarang ini, saudara. Tetapi kalau Tuhan menyertai kita, Dia menyertai kita, maka tidak ada yang sulit. Tuhan sanggup menolong. Maka Yesus dikatakan hanya Yesuslah jawaban hidupku, tidak ada yang lain. Persoalannya bagaimana supaya Tuhan itu terus menyertai kita. Saudara yang kekasih, ada banyak orang yang menganggap merasa disertai Tuhan, padahal dia nggak sadar Tuhan sudah jauh dari hidupnya. Padahal dia nggak tahu Tuhan sudah meninggalkan dia. Maka pastikan Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Amin. Sampai sekarang Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pastikan itu, saudara.
penyertaan Tuhan itu menjadi doa kita. Hidup kalau kita nggak disertai Tuhan, nggak ada artinya. Ya, maka harus, saudara yang kekasih, kita terus menjaga hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ya, langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi hari-hari ini, saudara yang kekasih. Malam ini ya saya sampaikan topik dari firman Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Jadi biar semua kita mengalami penyertaan Tuhan dalam suasana Paskah ini, betul-betul kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan menuntun kita, memimpin kita, bagaikan hidup yang mau digembalakan, dituntun dan dibawa kepada air yang tenang. Saudara yang kekasih, maka hidup kita damai dan tenang, damai dan aman. Nah, namun bagaimana Tuhan bisa menyertai? Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita. Kita akan lihat dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 9 kita baca bersama-sama. Ayat ini saudara biar menjadi berkat bagi kita semua. Filipi pasal 4 ayat yang ke-9 kita baca bersama, 2 ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi dengan suara lantang jelas, ya, dengan iman kita ungkapkan, ya, karena kalau kita perkatakan firman ini, itu akan hidup bagi kita. Semua kita yang ada ini, ayo, mari, yang di rumah juga boleh ikut bersama-sama membacakan firman Tuhan ini. Sekali lagi, 2 ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sebenarnya enggak sulit, saudara. Ketika kita membaca ayat ini, kita akan mendapati apa yang menjadi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, supaya Tuhan menyertai kita. Hanya satu perkara, jadi pelaku firman. Jadi pelaku. Saudara yang kekasih, kita tidak cukup menjadi orang Kristen hanya belajar tentang Tuhan, mempelajari Tuhan. Bagus, kita harus belajar. Tapi yang kita pelajari itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan kita mempelajari firman Tuhan, itu hanya menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kecenderungan orang yang belajar akan firman Tuhan, apalagi kalau sudah sampai sekolah tinggi, ya, teologi ya, saudara, ya, nanti kecenderungannya menjadi ahli Taurat, Farisi. Bagaimana mungkin Tuhan menyertai? Sebab itu dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari. Bukankah kita sudah banyak belajar akan firman? Sudah banyak sumber yang kita dapatkan. Apalagi hari-hari ini lewat media yang begitu vulgar dan yang begitu banyak. Saudara yang kekasih, intensitas pemberitaan firman itu begitu banyak sekali. Lewat media-media online. Mungkin dalam satu hari bisa banyak pengkhotbah kita bisa lihat.
Kita pelajari, belum lagi lewat buku yang kita buka, lewat Alkitab yang kita baca. Apalagi orang-orang yang sudah belajar dalam kelas-kelas teologi. Saudara yang kekasih, kalau itu hanya sekedar menambah pengetahuan kita, menambah pengetahuan saja, sehingga kita mengetahui tentang Tuhan, kita tahu firman, kita tahu banyak ayat-ayat. Saudara, mungkin kita memahami, mengerti, tapi kalau itu tidak kita lakukan, maka Tuhan tidak pernah menyertai kita. Lalu apa? Untuk apa kehidupan kekristenan kita? Kita beribadah, kita pelajari firman dengan firman, kalau kita nggak praktekkan, lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, makanya dikatakan di sini, apa yang telah kamu pelajari, sudah kita pelajari lewat pengkhotbah-pengkhotbah, lewat guru-guru yang mengajar. Karena kita tahu dalam Alkitab itu yang memperlengkapi tubuh Kristus, yang memperlengkapi jiwa-jiwa itu ada 5 jabatan, saudara. Yang mulai dari rasul, ya, rasul, kemudian nabi, penginjil, gembala, dan guru. Kita mungkin sudah dapatkan sumber dari sana, kita belajar lewat guru. Kita belajar, kita pelajari. Kita sudah tahu. Tapi kalau kita nggak jadi pelaku firman, maka Tuhan tidak menyertai kita. Maka intinya untuk kita disertai Tuhan, jadi pelaku. Amin. Jadi pelaku. Ada banyak orang mempelajari, tahu firman Tuhan, tapi tidak jadi pelaku. Nanti kita boleh uji saja, ya, saudara. Kita uji saja. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Bagaimana perangai kita, perilaku kita, perkataan kita, penampilan kita? Sudahkah sesuai dengan yang kita pelajari? Kalau mau jujur, berapa persen dari yang kita pelajari ini yang kita praktekkan dalam kehidupan kita? Mungkin ketika keadaan baik-baik saja, ya kita mungkin boleh mempraktekkan firman. Tapi dalam situasi penuh tantangan, dalam lembah kelam, pun kita harus bisa jadi pelaku firman, saudara. Apa yang sudah kamu pelajari dan yang telah kamu terima, sudah diterima loh. Ya. Udah dipelajari, udah masuk, udah diterima dalam hatinya. Dalam ibadah, suaranya juga paling dominan, paling keras. Meresponi firman dengan berkata amin, amin, amin. Saudara yang kasih, bagus. Kita memang harus responsif dalam ibadah, mendengar firman, tidak boleh pasif. Tapi tidak berarti kalau sudah kita mengaminkan firman itu, udah Tuhan menyertai kita, belum. Saat kapankah Tuhan menyertai kita? Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita ketika kita melakukan apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Apa yang kita pelajari, yang kita terima, yang kita dengarkan, dan yang kita lihat. Yang saudara lihat, tokoh-tokoh, figur-figur yang memang mereka menjadi pelaku firman, kita saksikan.
Makanya dikatakan ikutilah teladan para nabi-nabi. Saudara yang kasih, kita ikuti. Belajar. Karena kalau kita mempelajari firman, mendengar firman, mengetahui firman, menyimpan firman di hati kita, tanpa kita melakukan firman itu, apalagi kalau hanya berhenti sebatas mendengar, maka kita ini nggak ada ubahnya seperti orang Farisi. Kita ini orang-orang penipu ulung, saudara. Maka kita diingatkan ya dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Itu ayat yang sudah sangat familiar, yang ayat hafalan. Ya, bagi anak-anak sekolah minggu pun sudah menghafal ayat ini, tapi prakteknya ini enggak mudah. Ya. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman. Dan diterima ini yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku. Firman yang kita terima, yang sudah tertanam di hati kita itu, lakukan, praktekkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara, lakukan. Saudara yang kekasih, jadi pelaku ini menjadi kunci penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Lakukan. Kalau kita enggak lakukan apa yang sudah kita terima, yang kita dengar, kalau kita hanya jadi pendengar saja tapi tidak melakukan, Alkitab ini mencatat begini. Ya, saya ulang lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu diri. Artinya apa? Hidup penuh dengan kepalsuan, dengan kebohongan. Kita hanya menciptakan satu situasi seolah-olah kita itu rohani. Datang beribadah ke gereja, nyanyi, memuji Tuhan. Unsur-unsur ibadah kita penuhi. Kita memuji Tuhan, kita juga menyembah, kita mendengar firman, kita juga berikan persembahan bagi Tuhan. Itu kan unsur-unsur ibadah, kita penuhi semua. Tapi kalau kita nggak praktekkan, kita nggak lakukan firman itu dalam hidup kita, maka Tuhan tidak pernah menyertai kita. Jadi bukan Tuhan tidak mau menolong. Bapak saudara, penyertaan Tuhan itu kunci kemenangan dalam hidup kita. Kenapa Yusuf bisa berhasil? Alkitab mencatat dalam Kejadian 39 ayat 1 ayat 2 itu dituliskan bahwa Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai. Yusuf mendapatkan perlindungan Tuhan dalam hidupnya, walau dia sudah dibuangkan ke dalam sumur tua, walau dia di negeri orang, dia di penjara, tapi Yusuf dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Yusuf diangkat walau dia difitnah sekalipun. Makanya orang yang disertai Tuhan jangan takut difitnah. Jangan takut difitnah, jangan takut dikhianati. Saudara, orang yang disertai Tuhan, Tuhan jadi pembela kita. Makanya orang yang disertai Tuhan nampak kok dari hidupnya, kelihatan kita. Dari tampilan hidupnya nampak, dari senyumnya,
ya, tenang, ya, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan, ya, saudara, kelihatan, jalan-jalannya pun nampak, saudara, mantap langkahnya, tidak gontai seperti orang mabuk yang tidak punya arah. Mantap, kelihatan, saudara, orang yang disertai Tuhan. Daud bisa diangkat juga menjadi raja, menggantikan Saul, karena Daud itu disertai Tuhan. Daniel disertai Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh iman, para hamba-hamba Tuhan, yang mereka mendapatkan berkat dan pertolongan Tuhan karena penyertaan Tuhan. Hari-hari ini pun di tengah-tengah pergumulan perjuangan hidup kita ini, saudara, kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan, pastikan ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya ada penyertaan dalam kehidupan kita? Supaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus jadi pelaku firman. Apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar, saudara, yang sudah kita lihat dengan mata kita ini, lakukanlah itu. Kalau enggak, kita jadi pembohong besar, pendusta. Orang-orang Farisi itu, mereka membuat satu peraturan. Mereka menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman, tapi tidak melakukannya. Makanya di dalam Matius 23 ayat 3, Matius 23 ayat yang ketiga, saya akan bacakan kepada kita. Matius pasal yang ke-23 ayat 3, ya. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 23 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman-Nya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka hanya mengajarkan, mereka hanya mendengar, mereka hanya mempelajari firman, tapi mereka tidak pernah melakukan firman yang mereka pahami. Firman yang mereka ketahui, mereka tidak lakukan. Dari mana itu hanya menjadi pengetahuan dalam hidup mereka. Justru mereka mengikat orang lain dengan beban yang berat, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya, tidak mau menyentuhnya. Saudara yang kekasih, mari kalau kita mau mendapatkan perlindungan Tuhan hari-hari ini, harapkanlah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu lakukan firman. Amin. Lakukan, jadi pelaku. Jadi pelaku firman. Saudara, apa sih wujudnya jadi pelaku ini? Ya, kita kan sering mengatakan jadi pelaku, jadi pelaku. Saudara yang kasih, jadi pelaku itu sebenarnya gimana sih? Menjadi pelaku firman Tuhan itu apa sih sebenarnya? Saudara yang kekasih, orang yang melakukan firman jadi pelaku, yang pertama sekali mereka harus menolak dosa. Berarti berani berkata tidak kepada dosa, menolak dosa, menolak dosa.
Engkau boleh datang ke gereja beribadah, dengarkan firman, tahu firman, tapi kalau tidak menolak dosa, ibadahmu akan sia-sia, nggak ada artinya. Jadi pelaku firman itu artinya kita menolak dosa, menolak kejahatan. Itu harus kita buang dari kehidupan kita. Kita berani berkata tidak kepada dosa tanpa merasa bersalah. Berani berkata tidak. Jadi pelaku firman ini sebenarnya butuh keberanian, butuh kekuatan dari Roh Kudus, ya, untuk bisa menolong kita menolak dosa. Saudara yang kekasih, menolak dosa, menolak kejahatan. Jangan lagi hidup dalam dosa. Kita lihat dalam Alkitab, Yusuf orang yang berani menolak dosa. Walau punya kesempatan berubah dosa, tapi dia tolak. Makanya Yusuf itu disertai Tuhan dalam kehidupannya. Daniel juga sama. Tidak mau kompromi dengan dosa. Harus kita berani berkata tidak kepada dosa. Amin. Berkata tidak kepada dosa, kepada kejahatan. Jadi kalau sudah yang bertentangan dengan firman, karena dosa itu pelanggaran akan hukum Allah. Dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Dosa yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan, dosa yang membuat Tuhan gak bisa menyertai kita. Saudara, dosa menjadi pemisah. Sebab itu, saudara yang kekasih, kalau kita mengaku orang-orang yang menjadi pelaku firman, harus berani menolak dosa. Amin. Ya, menolak dosa. Jangan kita kompromi dengan dosa. Berani berkata tidak kepada dosa. Mulai dosa yang kecil-kecil, yang kita anggap kecil. Saudara, dosa kebencian, dosa kepahitan, ya, dosa kenajisan, dosa pikiran kita, dosa perilaku kita, perbuatan kita. Saudara yang kekasih, harus berani kita menolaknya. Ada banyak dosa-dosa. Ada banyak wujud dari dosa itu. Mari tolak. Saudara, tolak. Jadi ketika kita menolak dosa, itulah artinya kita menjadi pelaku firman. Jangan kita berpikir melakukan firman itu hanya datang ke gereja, beribadah, dengar firman, berdoa. Ada banyak orang sudah berdoa, dengar firman juga, ibadah, tapi kompromi dengan dosa, tidak menolak dosa, saudara. Makanya melakukan firman artinya menolak dosa. Ingat, biar kita sama-sama belajar. Mungkin hari ini kita gagal, saudara, tapi kita berjuang, berusaha lagi. Ketika ada usaha kita untuk melawan dosa, saudara, Tuhan akan berkemurahan bagi kita, menolong kita, memampukan kita. Itulah sebabnya kita gunakan kuasa kebangkitan Kristus. Sebab dosa dan sengatnya sudah gak ada lagi sebenarnya. Lewat kebangkitan Kristus, saudara yang kekasih, maut sudah ditaklukkan, dikalahkan. Dosa gak boleh lagi berkuasa atas kehidupan kita. Tolak dosa, itu prakteknya, ya. Itu praktek, ya. Praktek pelaku firman itu menolak dosa yang pertama. Makanya apa dosa?
pelanggaran akan perintah Tuhan. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 supaya lebih jelas saya akan bacakan dulu. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara yang kekasih, jadi ketika kita menolak dosa, kita sudah jadi pelaku firman. Kita sudah praktek firman. Itulah yang membuat Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, aman hidup kita, saudara. Haleluya. Maka jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Terus bersama dengan Dia. Tapi tidak bisa bersamaan. Antara dosa dan kebenaran berjalan bersama. Tidak bisa. Akan dipisahkan, saudara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jadi pelaku itu yang pertama menolak dosa. Itulah bukti nyata wujudnya kita menjadi pelaku firman. Kita menolak dosa. Bukan sekedar kita berkata, aku sudah beribadah, aku sudah berdoa, aku sudah dengar firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak menolak dosa, berarti kita belum menjadi pelaku firman. Yang kedua, menjadi pelaku wujudnya adalah kita melakukan kehendak Allah. Kehendak, lakukan kehendaknya. Ada banyak orang beribadah, ada banyak orang ke gereja, apalagi di suasana Paskah, saudara, ada banyak, tapi mereka tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Mungkin sekarang kita nggak bisa melihat orang-orang itu. Mungkin kita nggak tahu. Bahkan orang-orang yang dipakai dengan karunia-karunia tertentu bisa menyembuhkan, membuat mujizat, bernubuat. Tapi itu tidak jaminan mereka melakukan kehendak Allah. Jadi jangan tafsirkan melakukan firman itu. Kalau sudah berdoa, kalau sudah menyembah, cek dulu. Apakah dia melakukan kehendak Bapa di surga? Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 itu dituliskan. Matius 7 ayat 21. Sama-sama kita baca. Yuk mari sama-sama kita baca supaya ini kan ayat hafalan juga. Ya, ayat-ayat yang sudah biasa kita dengar. Tapi saya ingin saudara kita membaca lagi ya ayat ini. 21, 2, ya. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan setiap orang kalau sudah datang menyebut nama Tuhan, memuji Tuhan, tapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, tetap juga kehendak kita yang kita jalankan. Bagaimana mungkin kita bisa, saudara, untuk mendapatkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Tidak akan mungkin. Malah justru Tuhan berkata kepada orang-orang seperti ini, "Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan." Kalau kita melihat orang ini orang-orang yang hebat,
bukan orang-orang yang tidak aktif dalam pelayanan. Mereka aktif dalam pelayanan, aktif dalam ibadah. Sebab kita melihat di ayat yang ke-22, saudara, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat itu kan gak gampang. Bernubuat demi nama Tuhan. Ini bukan nubuat bohongan, nubuat benaran. Artinya orang yang sudah punya kapasitas rohani, yang mampu bernubuat pun tidak jadi jaminan bahwa dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Tidak jadi jaminan. Saudara, sudah bernubuat, dan nubuatnya tepat, nubuatnya juga benar. Dan kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, bukan hanya bernubuat, tapi dikatakan mengusir setan demi namamu. Berapa banyak orang, saudara, luar biasa mengusir setan, ya, sampai mereka mencari setan kemana-mana, dari tempat-tempat rumah angker, rumah-rumah kosong, orang yang kerasukan. Makanya nggak ada kebanggaan kita untuk itu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau bangga ketika engkau melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, tapi banggalah karena namamu tercatat di surga. Itu dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Saudara yang kekasih, mereka mengusir setan. Ini beneran loh, beneran. Pemburu setan belum tentu melakukan kehendak Tuhan. Bukan berarti kita nggak mengusir setan, silakan. Karena itu tanda-tanda orang percaya. Bernubuat silakan, tapi bernubuat mengusir setan, bahkan yang paling banyak digemari orang, mengadakan banyak apa? Mujizat demi namamu. Ini mujizat nyata loh, bukan mujizat yang palsu, mujizat yang nyata. Jelas-jelas orang yang sakit disembuhkan. Mujizat bisa menghentikan hujan, bisa menurunkan hujan. Hebat mujizatnya, saudara. Tapi tidak jaminan. Justru kita melihat pada hari terakhir nanti Tuhan akan berterus terang melihat orang-orang seperti ini. Kalau kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan, sehebat apapun pemakaiannya dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita tidak melakukan kehendaknya, tetap nasib kita akan sama dengan orang-orang fasik, akan dibinasakan. Makanya ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Sekarang belum, ya. Tapi nanti berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Jadi sekali lagi saudara, untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang menggiring kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal, keselamatan, kita harus jadi pelaku. Menjadi pelaku itu prakteknya harus berani menolak dosa, berkata tidak kepada dosa tanpa merasa bersalah, terintimidasi. Kalau bertentangan dengan apa yang kita tolak. Yang kedua, harus kita melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Saudara, bukan kehendak manusia. Makanya kalau kita nggak melakukan kehendak Allah, kita akan binasa, nyak daripada aku. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kehendak Allah, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Salam. Masih ada, masih hadir semua? Ya. Masih semangat? Dengarkan firman Tuhan ini saudara, supaya boleh memberikan pengertian bagi kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dapat semua? 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, 2 ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi ada 2 hal yang kita perhatikan di situ. Satu keinginannya, satu kehendak Allah. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita beribadah, kita berseru kepada Tuhan, kita mengusir setan, kita bernubuat, kita juga membuat mukjizat-mukjizat keajaiban Tuhan. Saudara yang kekasih, tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi mengikuti keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, akan lenyap, akan binasa. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, menjadi pelaku firman. Tidak sekedar datang ke gereja, tidak sekedar dengar firman, kita pelajari firman, saudara, kita terima firman, kita dengar, kita lihat, tapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Melakukan kehendaknya. Makanya lewat Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus itu memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita mau mendapatkan hidup, lakukanlah kehendak Tuhan. Sedikit lagi, sedikit waktu saya sampaikan firman Tuhan bagi kita. Sesaat lagi saya akan selesai. Kita lihat di Ibrani pasal 13 ayat 20. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13 ayat yang ke-20. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama ayat 20. Dapat? 2 ya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kamu kembali ke antara orang mati, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus,
Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pasca kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, apa yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau kita mau mengharapkan kehidupan, kita jangan hanya berpikir soal penyertaan Tuhan itu, mujizat, ajaiban, bukan. Tapi penyertaan Tuhan itu ketika kita mulai berani menolak dosa, melakukan kehendak Tuhan, itu akan terus menggiring kita masuk dalam kehidupan yang kekal, keselamatan, surga kita dapatkan. Kalau surga yang mahal pun Tuhan berikan, apalagi yang dunia ini, apalagi kebutuhan kita. Tuhan akan cukupkan semua. Jangan takut dalam masa yang sulit, dalam masa yang sukar ini. Kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang menolong kita. Maka pujian tadi, bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku tenang. Ya. Jadi hanya bersama Yesus. Saudara, saya percaya ketika kita mau meresponi firman Tuhan pada hari ini, maka kita pasti akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah pelaku firman. Tidak hanya menjadi pendengar saja, tidak hanya mempelajari firman, tidak cukup tahu, saudara, tidak cukup kita terima, tapi harus lakukan dengan prakteknya, menolak dosa dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Lakukan kehendaknya, bukan keinginan kita, maka kehidupan kita akan sampai pada kehidupan yang kekal dan akan diberkati Tuhan, akan ditolong Tuhan dalam segala beban pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan pada malam ini boleh memberkati kita semua, memberikan kekuatan bagi kita, semangat bagi kita terus untuk menjalankan aktivitas kita, saudara, dan Tuhan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Kalau kita sudah berani menolak dosa, berkata tidak kepada dosa, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita berani berjalan dalam kehendak Tuhan, melakukan kehendaknya, maka kita akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Saudara, itu janji Tuhan bagi kita. Biar firman Tuhan malam ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Biar ini boleh memberkati kita, saudara yang kekasih. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Kalau sempat kita berdosa, bersalah, kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni semua kesombonganku. Ampuni semua kedagingan. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Semua kesombongan ampuni, semua kedagingan, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari
hatimu di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah jangan biarkan, jangan biarkan aku lari, jangan biarkan aku berlari menjauh dari nyata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, menunaikanku dalam hatimu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah di hadiratmu, di hadiratmu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ampunilah kami, sucikan hati kami ya Bapa, kuduskan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami di malam hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah pelajari firman-Mu, dan kami terima firman-Mu Tuhan. Biar kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Biar kami semua jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, lawan setiap kami. Terima kasih Bapa. Tetap kami berdoa bagi bangsa negara kami, bagi Indonesia yang kami cintai. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami ini, memberkati pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan semua para pejabat-pejabat dalam pemerintahan, para wakil rakyat, para pemerintah daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan lawan semua dalam kekuatan Tuhan. Kami berdoa juga buat TNI Polri, Tuhan berkati. Dari medis juga Tuhan berkati, dokter, perawat, kesehatan Tuhan
Tolong semua Bapa. Ya, tangan Tuhan yang bekerja atas semua mereka. Kaki lindungi mereka. Kami berdoa biar virus corona tidak lagi menular, tapi Tuhan hentikan dalam nama Yesus. Mohonkan kemurahan-Mu Tuhan, dan Kau berkati bangsa kami. Selamatkan Indonesia, selamatkan bangsa kami, selamatkan dari mara bahaya, dari penyakit sampar yang menular. Selamatkan bangsa kami, ampuni bangsa kami. Lebih kami jemaat-Mu, gereja-Mu, jadi terang dari garam di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Pakai kami semua, berkati kami semua, untuk kami mampu melewati hari-hari ini. Dalam masa-masa yang sukar, yang sulit, tapi kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Yang terbaring sakit di rumah sakit, Tuhan tolong semua. Katakan keajaiban bagi mereka, berkemurahan Kau bagi mereka. Biar semua kami berani menolak dosa, kami juga melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah bukti ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan meteraikan firman-Mu di hati kami. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan.